لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا نام مضى الكرم يا ربي Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahil jasadi war ruh. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Hadarat al-ulama'il kiram wal aba'il muhtaramin, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, peserta mudzakarah majlis malam Selasa Masjid Jami' As-Sa'adah Sudairi yang dirahmati Allah, juga para pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid As-Sa'adah, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih berikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antara lain yang kita tidak boleh tinggal adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat itulah yang membawa kita kehidupan di dunia ini menjadi orang yang beruntung, dan di akhirat kelak juga menjadi orang yang beruntung. Marilah kita jaga iman dan Islam kita ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kita masih diberikan sehat afiat taufik hidayah, sehingga dapatlah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
dan kita bermuamalah sama kita untuk kepentingan hidup di dunia ini. Hadirin majlis yang mulia, kajian kita malam ini membahas tentang rukun Islam yang kelima. Membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitulah melaksanakan beribadah haji ke Baitullahil Haram. Di dalam rukun Islam itu yang kelima adalah ibadah haji. Sebelum kita langkah lebih jauh, marilah kita ikhlaskan suratul Fatihah agar majlis kita ini berjalan dengan baik, berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Begitu pula kita diberikan oleh Allah pemahaman, keyakinan yang yakin, dan dibukakan pintu hati kita dengan ilmu yang manfaat. Begitu pula kita jauhkan daripada musibah bala, penyakit yang kita tidak inginkan. Begitu pula Fatihah kita sampaikan pahalanya, kita niatkan kepada orang tua kita, ibu bapak kita, dan saudara-saudara kita, dan orang-orang yang mendahului kita daripada orang-orang yang berwakaf, yang berinfak, yang beramal jariah, yang bersedekah demi syiarnya agama Islam, dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya di masjid ini sampai sekarang. Insyaallah dengan barakatil Fatihah Allah akan memberikan kita semua apa yang kita tujukan, apa yang kita niatkan dengan suratul Fatihah. Ala hadhin niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala Kitabul Haji wa syara'itu wujubil haji sab'atun al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyah wujudir rahilah wal zad wa tahliyatut tariq wa imkanul masir ila akhirih. Mempelajari tentang ibadah haji yang disebut dalam kitab fikih manasikul haj, tata cara untuk beribadah haji. Jadi ibadah haji itu karena dia dikerjakan memang belum pernah dikerjakan, banyak tata cara yang kita tidak tahu, yang nggak ngerti. Kalau sholat udah tahu semua, kalau zakat udah tahu semua, dan puasa juga udah tahu semua. Haji belum pernah ngerasain, belum pernah sampai ke Mekah sana bagaimana ibadah haji. Maka itu bagi siapa yang ingin akan naik haji tahun ini atau tahun selanjutnya, pelajarilah manasiknya dulu, ilmunya dulu, supaya kita nggak kehilangan pegangan. Ya, kalau kita mau jalan, kita sudah bekal tuh payung, supaya kalau gelap lampu senter itu namanya perbekalan. Siapkan, karena ibadah haji ini
ibadah yang berat. Yang berat. Karena tidak boleh dikerjakan di tempat lain kecuali di kota Mekah. Ibadah haji di sono. Di mana Mekah? Di negeri Saudi Arabia. Siapa yang mau haji atau umrah, berangkatlah ke sana untuk melaksanakan dua ibadah itu, haji dan umrah. Karena beratnya itu, makanya di dalam Al-Quran diperintahkan atau difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalilnya. Bagi Allah lah kepada manusia untuk ibadah haji ke Baitullah bagi kita atau orang yang sudah mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang sudah mampu, mafhumnya kalau belum mampu belum wajib ibadah haji. Sekalipun kita sampai meninggal dunia belum haji, hukumnya kita enggak dosa karena kagak mampu. Maka ibadah haji ini yang berat. Kudu duit banyak, bekal cukup, badan sehat, perjalanan aman, kapalnya baik, kemudian di tempat sono juga aman. Itu namanya berat. Kita meninggalkan halaman kampung kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan semua apa yang ada di rumah kita, kita berangkat ke sana memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah. Ya. Itu dipanggil kita oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Quran itu dikatakan ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ya, apa di dalam Al-Quran itu ada lagi itu hadis itu ayuhan nas, hai sekalian manusia, berhajilah kalian. Ya, karena memanggilnya yang manggil Nabi Ibrahim melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang menyaut panggilan Nabi Allah Ibrahim, pasti dia akan berangkat. Kalau yang belum nyaut, ya nggak nyaut, ya kagak berangkat sampai mati. Itu namanya panggilan dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ibadah haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti atau menyaut panggilan Nabi Ibrahim sekali, dia ditentukan wajib berhaji sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nyautnya banyak, hajinya lebih banyak karena panggilannya dia lebih dari 2 kali, 3 kali. Tapi hukumnya yang sekali itulah yang wajib. Kedua, ketiga, keempat hukumnya sunnah. Artinya udah cukup kita berhaji seumur hidup 1 kali, ya. Jadi nggak perlu saban tahun, cukup sekali. Ya kan Nabi ditanya, apa kula alamin ya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun? Jawab Nabi, diam 3 kali baru dijawab. Lau kuntu na'am, kalau saya katakan iya, tiap tahun la wajabat, pasti. Jadi kita berhaji tiap-tiap tahun. Tapi Nabi diem. Wala mastata'tum, kamu nggak bakalan bisa tiap tahun ibadah haji karena sulitnya, karena susahnya, karena beratnya. Untung hanya seumur hidup sekali. Yang sudah melaksanakan ibadah haji sekali berarti dia sudah gugur kewajiban hajinya dan melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Besok ada diutin dia balik lagi, silakan. Namanya haji sunnah. Seumur hidup sekali, bukan tiap tahun. Itulah panggilan Nabi Ibrahim. Makanya kita di sana menjadi tamu-tamu Allah.
Duyufur Rahman, tamu Allah. Kena panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Itu haji. Enggak boleh orang haji di tempat lain. Misalnya dipindah-pindah tempat, di mana? Pergi ke Bali mau haji, enggak benar. Ke Tokyo mau haji, enggak benar. Ke Inggris mau haji, enggak benar. Mau ke mana lo? Mau ke Mekah. Ngapain ibadah haji? Itu baru benar, karena tempatnya. Tidak ada lain sedunia. Ibadah haji adalah satu-satunya di kota Makkah Al-Mukarram, di negeri Saudi Arabia, ke sono. Makanya kita wajib ke sono yang mau haji atau umroh. Haji umroh itu bukan termasuk rukun Islam, hanya sebagai tambahan daripada haji. Di dalam Al-Quran, antimul hajja wal umrata lillah. Benar, laksanakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi umrah itu termasuk perintah Allah, tapi bukan termasuk rukun Islam. Kalau haji termasuk rukun. Orang yang sudah umrah belum haji, itu dia belum melaksanakan haji. Belum, baru umroh doangan. Banyak kawan-kawan kita udah umroh 3 kali, belum haji, belum gugur kewajibannya untuk ibadah haji. Umroh sih boleh, siapa saja silakan, waktunya bebas. Kalau punya duit ya berangkat umroh, waktunya kapan saja boleh. Haji nggak bisa begitu. Haji tertentu, ya, waktunya tertentu, ongkosnya juga tertentu, harus semuanya diatur dengan sebaik-baiknya. Itu haji, ya. Jangan kita salah. Udah umroh, ya bagus, tapi belum haji. Mereka kata udah haji, kapan ke haji? Umroh doang. Umroh itu bukan termasuk rukun Islam, hanya perintah Allah untuk kita haji dan Kalau haji kita sudah umrah, sudah pasti kita ibadah haji, ibadah Kalau kita umrah belum pasti kita ibadah haji. Kenapa? Waktunya terbentung dari waktu. Itu Pak haji, ya. Maka termasuk ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Kudu banyak badan kita gagah, sehat, ya, tegap, dan duit kita banyak. Mal, bawa duit untuk bekal, untuk pegangan hidup, ya, untuk setoran untuk pelaksanaan ibadah haji. Sekarang udah termasuk 40 juta. Itu namanya mal. Ya, 40 juta untuk naik haji. Kalau enggak 40 juta belum kurang, masih belum ibadah haji. Itu minimal karena sudah diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah urusan haji dikelola oleh pemerintah, supaya di sana kita dijamin keselamatan kita, ibadah kita, tempat kita, dan lain-lainnya dijamin oleh pemerintah. Maka itu dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang mengelola ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam haji ini, di dalam manasiknya kita harus memenuhi syarat. Syarat haji itu ada 7. Mau ibadah haji syaratnya 7 macam. 1, kita beragama Islam, iya, cukup. 2, kita orang berakal, aklu boleh. Kita rumahnya akal kita sehat. Kita semua orang yang sudah dewasa, sudah baligh dan huriyah. Kita orang yang merdeka dan juga punya rahilah, punya kendaraan dan punya bekal untuk pulang perginya kita ibadah haji dan perjalanan yang aman. Tuh, semuanya harus beres, ya. Islam itu mafhumnya orang yang enggak Islam enggak wajib haji.
Balik, orang yang belum balik belum wajib haji. Anak baru 10 tahun mau haji belum wajib. Syaratnya dia belum balik. Tapi dia mau haji juga diikut, boleh-boleh saja. Tapi belum menggugurkan rukun Islam yang kelima. Tetap nanti kalau dia sudah balik untuk melaksanakan ibadah haji yang namanya haji rukun. Balik, ya. Berakal sehat, berarti orang gila nggak boleh pergi haji. Orang yang penyakit ayan, penyakit-penyakit yang membahayakan nggak boleh pergi haji. Termasuk sehat badannya, sehat rohaninya, semua termasuk akal. Hurriyah, orang yang merdeka. Ya benar, semua kita merdeka. Karena tidak ada lagi sekarang perbudakan yang seperti contohkan di zaman Rasulullah, banyak budak-budak. Sekarang nggak ada, udah bebas semua. Nggak ada yang menjadi budak. Dasarnya pula dari hadis dikatakan oleh Rasulullah, bagian Islam itu, yang rukun Islam itu ada termasuk ibadah haji. Jadi orang yang beragama Islam, syahadah, sholat, zakat, puasa, haji termasuk fardu ain. Artinya wajib perorangan memang kalau sudah cukup syaratnya. Yang paling berat adalah syarat ibadah haji. Kalau sembahyang gampang, syaratnya punya pakaian bersih, sarung bersih, badannya suci. Sembahyang di mana saja boleh, nggak pakai modal, kan gitu. Iya, apalagi syahadah. Kita ucapkan asyhadu udah cukup. Apalagi zakat. Kalau kita sudah banyak punya duit, banyak zakat, bayar. Ya, ada ketentuannya kan, hisab dan haul. Itu juga termasuk ibadah maliyah. Puasa apalagi, puasa ibadah badaniyah, badan kita yang nggak enak, makan nggak boleh, minum nggak boleh, bersenang-senang di siang hari istri nggak boleh, macam-macam, itu haram. Puasa berapa jam? Cuman puasa itu dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, kira-kira 14 puasa. Gampang, nggak repot-repot, cuma rasa lapar aja dan haus, ya itu puasa. Kalau haji nggak bisa begitu. Puasa haji itu minimal kita meninggalkan keluarga, rumah tangga, ya, dan duit harus banyak yang kita harus bawa untuk bekal, untuk setor. Itu namanya ibadah haji. Malnya harus cukup, ya. Kalau kurang termasuk belum mampu. Bagaimana saat kalau orang haji dijual rumahnya semua, bakal pergi haji, berangkat. Kalau dia pulang nggak punya rumah, mau mondok di mana? Nggak boleh, belum mampu. Begitu dia pulang nggak punya rumah, dia numpang sama saudaranya, namanya numpang atau dia ngontrak. Jadi masyakat dirinya sendiri dan keluarganya. Jangan, boleh saja menjual barangnya, tanahnya, asal nggak mengganggu ketentraman rumah tangga. Dia punya tanah 800 meter, dia jual 200, boleh, masih ada sisanya, ya, nggak nyusahin orang. Yang nggak boleh dijual semua atau segitu-gitunya dijual. Mau pulang kemana lo habis haji? Mau tidur di mana sama saudara? Boleh, tapi nggak bisa selamanya. Makanya belum mampu. Maka itu Rasulullah berkatakan, kalau nggak mampu jangan ibadah haji dulu, kecuali orang yang sudah mampu. Orang yang sudah mampu nggak mau ibadah haji, itu dikutuk oleh Allah. Kaya raya, duitnya banyak, apalagi kehidupannya sudah semua badannya sehat, nggak mau ibadah haji, hukumnya berat, Pak. Mampu, udah mapan betul. Apa alasannya? Belum waktunya, masih muda, belum bisa membawanya. Jangan, ya.
Jangan tunggu hari tua, jangan. Masih muda lah, gagahnya kita, sedang sehatnya, empung-empung kita terus ibadah haji karena memerlukan tenaga yang super, yang double, ya. Itu namanya jangan udah tua. 70 tahun belum haji, begitu dia berangkat haji sono sakit-sakitan mulu. Itu namanya jadi nyusahin orang. Lebih baik masih kita awal muda-mudaan. Kalau ada duit, kalau nggak duitnya udah diam aja, dah nggak usah haji. Rasulullah menerima perintah haji ini tahun ke-9 Hijriah di Madinah. Ketika beliau berada di Madinah tahun ke-9 Hijriah, turun ayat yang saya bacakan tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Maka itu Rasulullah laksanakan. Udah ada dalil ayat untuk wajib haji. Tahun itu juga Rasulullah berangkat ibadah haji. Jadi Rasulullah berhaji hanya sekali. Mentang-mentang di Mekah sono, di Madinah sono, dia enggak berhaji tiap tahun. Karena belum ada perintah dari Allah. Belum turun wahyunya. Begitu turun walillahi, Rasulullah cepat-cepat melaksanakan haji. Untuk haji rukun Islam atau haji rukun tahun 9 Hijriah yang disebut haji Rasulullah, haji wada, haji yang terakhir. Karena Rasulullah setelah itu tidak balik lagi ibadah haji. Tahun ke-10 beliau meninggal dunia, makanya haji wada. Jadi orang tanya, Nabi berapa kali ibadah haji? Jangan kata 10 kali, jangan, 1 kali di tahun ke-10 Hijriah atau tahun 9 Hijriah. Enggak balik lagi, enggak. Karena beliau setelah itu tahun ke-10 meninggal dunia. Jadi hajinya hanya 1 kali. Itu haji Rasulullah, ya, tahun ke-9 Hijriah. Baik, orangnya sehat, ya, badannya sehat, duitnya ada. Itulah yang menjadi man istata'a ilaihi sabila. Orang yang belum balik jangan pergi haji. Orang yang akalnya enggak sehat, seperti orang gila, orang yang lupa ingatan, jangan pergi haji karena enggak boleh, termasuk dia hilang akal. Orang yang bebas, artinya bukan budak, itu wajib dia melaksanakan haji setahun atau seumur hidup 1 kali saja sebagai haji yang rukun, yang diwajibkan pada rukun Islam yang ke-5 disebut haji rukun. Yang kedua, punya kendaraan. Orang mau haji nggak bisa tanpa kendaraan. Di Indonesia ada 2 jalan kendaraan. Jalan udara boleh, jalan laut boleh. Kenapa 2 kendaraan? Jalan mobil nggak bisa, ya, karena melalui lautan. Kalau mau jalan mobil nggak bisa. Indonesia harus menyeberangi lautan untuk sampai ke Mekah atau melalui kapal udara. Itu 2 kendaraan yang digunakan untuk beribadah haji dari Indo. Mau jalan kaki nggak bisa, apalagi jalan kaki, harus berkendaraan juga. Rahilah itu kendaraan. Apa? Boleh kapal laut, boleh kapal udara. Di Indonesia sekarang ini sudah menjadi keputusan berhaji harus menaik pesawat udara. Kenapa enggak pakai kapal laut? Kapal laut itu lebih banyak makan waktu. Tahun 80 belum ada kapal udara, yang ada kapal laut. Waktunya lebih lama. Naik kapal pulang pergi sebulan. Tuh, di kapal doang tuh.
pulang pergi sebulan. Belum di Mekah, belum di Madinah, jadi hampir 3 bulan. Yang duluan bapak-bapak kita tuh udah meninggal, mereka hajinya naik kapal laut lebih lama. Tanjung Priuk ke Jeddah 15 hari baru nyampe. Ntar pulangnya gitu lagi, kan sebulan, namanya PP pulang pergi. Sekarang praktis kapal udara cuman 10 jam. Jakarta Jeddah 10 jam naik pesawat non apa? Nggak berhenti, turun sampai begitu 10 jam lagi mampir. Tanya yang udah pergi ke Mekah, ya 10 jam tuh kita di atas udara naik pesawat, nggak mampir, nggak berhenti, mau makan, mau tidur, mau sembahyang, semua di dalam kapal. Mau buang hajat di kapal juga, mau pipis dalam kapal juga, ada tempatnya semua, udah diatur. Karena orang itu di dalam kapal mesti makan, makanya pesawat itu disediain makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, sama. Kan nggak begitu kita lemes. Bisa jadi orang yang banyak kasih makan kita di kapal, itu karena 10 jam. Itu kendaraan yang paling tercepat, nggak ada lagi yang lain. Pesawatnya udah jet Boeing, ya artinya yang tercepat untuk perjalanan udara. Rahilah, zad itu bekal duit. Ada lagi bekal takwa, ada 2. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita banyak ilmu, banyak beribadah di sana, banyak juga berbuat baik kepada orang lain, namanya zat. Yang kita kantongin zat juga, duitnya berapa kita bawa untuk keperluan bekal, makan di sono, belanja di sono. Jadi jangan nggak bawa duit, bawa juga ala kadarnya. Setoran udah beres, duitnya bekal belum ada, yang di rumah ditinggalin sama anaknya ada, itu namanya zat. Kita berangkat, anak kita nggak tinggalin duit di rumah, umurat marit. Anak ada 5, bapak ibunya nggak ada, itu nggak boleh, harus ditinggalin duit yang cukup untuk keperluan keluarga di rumah yang ditinggal. Itu namanya zat. Wa takhliyatut tariq, perjalanan yang gampang, nggak ada halangan. Ya, apa tariq itu perjalanan. Mau naik kapal udara boleh, mau naik kapal laut boleh. Disiapkan, ya, aman. Tuh, kalau nggak aman jangan. Ya, kapalnya rusak, itu namanya nggak aman. Tahliyatut tariq nggak boleh. Kapalnya harus fit, harus bagus. Mau terbang siap, nggak mogok di jalanan. Kalau mobil mogok di jalanan gampang, kalau pesawat mogok di jalanan, nggak usah apa, mati ya mesinnya, bingung orang. Mesin itu paling penting di udara. Yang muter apa tuh, baling-baling mesin, mati semua mesinnya. Bisa kapal itu lama-lama ngapain? Ngesruk ke bawah, karena baling-balingnya kagak apa, baling-baling titiran. Coba lihat kapal udara tuh, itu dia nahan udara, jadi ngambang. Kalau mesinnya mati, kalau mobil berhenti dulu di pinggiran. Kalau udara, kita tunggu dah apa jatuhnya ke laut, apa jatuhnya ke darat. Wallahu, tuh kapal harus benar-benar sip untuk ditunggangi aman. Makanya pemerintah tanggung jawab menyiapkan pesawat yang bagus-bagus, siap diterbangkan selama 10 jam perjalanan baru sampai. Namanya apa tadi itu? Tahliyatul tariq. Imkanul masir, bisa perjalanan bisa dilalui. Karena begini Pak, sekarang banyak di negeri lain lagi pada perang. Perang itu kan nggak kenal siapa lo, kalau liwat di sini ditembak kita. Nggak bisa jalan di situ, atau perjalanannya banyak
apanya gunung yang tinggi-tinggi atau udaranya apa namanya? Udaranya beku, kapal nggak berani lewat. Udara kan kapal harus bebas, kosong. Udara beku nggak berani kapal lewat. Beku artinya keras. Nanti kapal itu nggak bisa menembus udaranya, bisa jatuh juga. Itu imkanul tadi. Banyak gunung tinggi-tinggi, karena nanti kebentur kapal lewat, ketabrak oleh tabrak gunung, nggak boleh juga, ya. Atau perjalanan yang nggak aman, seperti sekarang nih misalnya dari mau ke Jeddah, di perjalanan antara Jeddah dengan Saudi Arabia dengan katakanlah Yaman, lagi perang, nggak boleh lewat situ, nanya nggak bisa lewat situ kapal. Nanti sasarannya kapal kita diapain? Ditembak oleh musuh-musuh yang sedang berperang. Yang salah siapa? Makanya nggak boleh negara yang bersengketa perang nggak boleh dilewatin oleh kapal haji, takut kena sasaran. Imkanul masir, ya. Itulah namanya sudah cukup semua, barulah kita termasuk manis tato'a ilaihi sabila. Silakan, aman, enak, nikmat, ya, pergi haji begitu Pak. Panggilan Allah mudah saja. Makanya kita suruh sebelum berhaji pelajarin manasiknya, pelajarin doanya, pelajarin hal-hal yang termaktub untuk keselamatan kita. Itu Pak, ya. Memang nikmat pergi haji, apalagi dengan suami istri lebih nikmat lagi tuh, ya. Cuman harus kita benar-benar perhatikan manasiknya. Bapak saudara sekalian, ini syarat wajib haji, ya. Artinya kalau belum memenuhi syarat, kita tidak wajib ibadah haji. Di antara lain, orang punya bekal, badannya sakitan lulu, punya darah tinggi, punya apa lagi, tensinya tinggi mulu, itu namanya kurang, duitnya banyak, nggak menjamin, badannya sakit-sakitan. Biasanya orang yang demikian itu punya penyakit bawaan, ya, sampai sono jadi nggak nikmat, sakit melulu, nggak kemana-mana dah, sini digotong, sono digotong. Itu namanya hadinya kurang sempurna. Yang enak badan kita sehat, duitnya banyak, ya, waktunya ada, dan kesempatan kita nggak ada lagi kecuali waktu itu. Cuman sayang Pak, sekarang berhaji kita nggak bisa langsung. Orang punya duit, misalnya nih, maaf, guru kita Tajudin duitnya banyak, mau haji nggak bisa berangkat, nggak bisa, bukan ditentukan dengan duit. Sekarang porsi kuota daripada pemerintah kita udah di waiting list. Apa waiting list? Tunggu waktu. Nah ini kan udah daftar nih orang nih. Apalagi zaman begini, kapat covid begini nih. Tinggal berangkat, belum berangkat. Berapa tahun dah haji ini di stop? Tahu tahun ini berangkat enggak? Kalau ini enggak berangkatin lagi 3 tahun, kesianan. Udah pada siapnya mau berangkat, mau udah dapat nomor polisinya udah keluar. Kita yang baru daftar nggak bisa berangkat 5 tahun dulu. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun baru. Ya Allah, sekarang haji ini makin sulit. Punya duit salah, nggak punya duit salah. Enaknya sekarang orang yang punya duit daftar awal 25 juta, setor udah. Namanya setor awal 5 juta, kita terdaftar, punya nomor, tungguin nomor kita keluar kapan, tahun berapa, tahun 2030. Waduh, 10 tahun baru bisa berangkat. Kenapa diatur oleh pemerintah? Jatah haji seluruh dunia
3 juta. Saudi udah cetak tuh. Lebih dari 3 juta, dia bingung ngerawatinnya. Emang enak ngerawatin orang jutaan. Saudi Arabia bertanggung jawab, makanya dibatasin 3 juta seluruh dunia agama Islam. Indonesia termasuk bagian 200 juta. Kuota namanya itu kalau saya bahasa ini. Sekarang ditambah 220 juta. Masih kita ini menunggu waktu lama. Kenapa? Umat Islam Indonesia makin kemari makin banyak bergerak untuk ibadah haji. Iya, maka antriannya jauh. Ya. Tahun 83 usaha haji pertama punya duit berangkat. Setor tahun itu berangkat langsung dulu. Sekarang nggak bisa begitu. Duitnya banyak nggak bisa berangkat juga. Harus ikuti prosedurnya. Tahun 90 masih gampang. Punya duit berangkat. Ya, store, udah store beres berangkat tuh, tanggal sekian berangkat. Karena nggak bisa begitu. Duit kita banyak nggak bisa haji. Harus nunggu waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang olah. Nggak boleh kita nekat. Gue nekat nggak apa pemerintah, jangan. Berat Pak tuh. Karena kita namanya di negeri orang. Di negeri orang itu kita dianggap tamu yang liar. Tamu yang liar bisa kita rahasia ditangkap di sono. Ketahuan. Diperiksa mana paspornya, mana tiketnya, mana nggak ada. Masuk sel kita, masuk tahanan karena melanggar. Tuh, jangan nekat ya. Jangan nekat lagi. Nggak boleh, ada aturannya. Juga pemerintah sana nggak mau nerima orang yang tidak berangkat memenuhi pemerintahannya. Harus sama. Itu sekarang lebih sulit untuk ibadah haji karena waktunya terlalu lama. Ya sabarlah, sabar, nggak ada lagi. Kalau nggak sabar mau ngapain? Mau nekat jangan, sabar. Insya Allah orang sabar itu dipelihara oleh Allah. Sampai waktunya berangkat cuma lama, biarin dah. Untungnya kita bisa store tiap bulan melalui bank yang kita store. Nih ada duit 1 juta store. Besok bulan lagi store lagi 1 juta. Besok ada 500. Lama-lama 10 tahun udah full tuh untuk pelunasan ibadah haji. Enaknya begitu. Nggak berasa. Nggak perlu duit ratusan juta. Bisa dicicil tiap bulan. Yang penting kita udah start awal 25 juta. Tinggal nambahin berapa? Kalau kita berdua nambahin 50 udah cukup. Ya. Kan sekarang 40 juta. Kalau kita udah store 50 lagi udah cukup. Tinggal kita cari bekal-bekal. Iya. Jangan pas-pasan di rumah ditinggalin apaan. Di pergi haji anak bini anak istrinya keluarganya nggak tinggalin duit, jangan. Harus di rumah juga dipikirkan untuk kepentingan kewajiban dia sebagai orang tua yang meninggalkan anak itu Pak ya. Jadi imkanul masir, perjalanan yang mudah, tidak ada halangan, tidak perjalanan, kapalnya, kendaraannya semuanya bagus untuk ditumpangi, ditunggangi sampai ke tempat. Itu termasuk rahilah ya. Tahiyatut tariq ya, itu udah tadi ya. Imkanul masir udah. Warkanul haji itu syarat tadi ya. Jadi kita tanya dari kita, gue sebelum mampu dah tuh, nggak ada. Gue sehat, duitnya nggak ada. Kedua badan gue, duit gue banyak, badan gue sakit-sakitan, itu nggak mampu namanya. Kalaupun dijamin oleh dokter, boleh berangkat kamu, nanti di sana kamu sakit, dirawat sama dokter sono gitu. Cuman jadi kita nggak nikmat. Di kampung orang sakit, ya Allah, udah sakit ditambah di kampung orang lebih sakit lagi. Kalau enakan di rumah kita sakit, kampung orang di dokter nggak ada yang liatin, nggak yang apain, kita merasa ya.
Kalau kita sakit di negeri orang, mudah sakit ditambah sakit karena jauh dari keluarga. Itu namanya imkanul masir. Sekarang rukun haji. Oh, udah habis waktunya ya. Rukun haji ini termasuk perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan. Sama rukun sholat. Jangan ditinggalkan rukun sholat yang 13. Kalau kita tinggalkan salah satunya, sholat kita tidak sah. Rukun puasa 2, jangan ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, puasa kita tidak sah. Zakat begitu juga. Rukun-rukunnya kita laksanakan. Kalau kita nggak tinggalkan, zakat kita nggak sah. Haji pun begitu. Ada rukun yang wajib kita kerjakan, nggak boleh tinggalkan. Ya, nah di sini baru kita ada banyak istilah. Di haji banyak istilah bahasa. Sholat juga ada. Di haji ada. Kalau di zakat ada. Semua ada istilahnya. Kalau kita sembahyang, takbiratul ihram, Allahu Akbar tuh bahasa. Sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud itu namanya bahasa. Apa artinya kita harus tahu. Oh, takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, betul. Ruku kita menundukkan kepala, menghadap ke kiblat, menundukkan kepala, memegang dengkul itu ruku. I'tidal bangun dari ruku. Jadi kita tahu semua istilah. Sampai duduk yang terakhir itu termasuk kita tahu. Untuk supaya kita sholatnya benar-benar memenuhi rukunnya dan syarat. Haji begitu juga. Ya, ada rukun-rukunnya. Haji puasa ada rukun-rukunnya. Puasa ini rukunnya cuma 2. Niat pada waktu malam dan menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari. Itu saja rukunnya. Kalau kita tinggal gitu, kita udah benar puasa kita. Haji pun begitu. Rukunnya ada berapa di sini? Rukun ada 5. Nah, ini banyak istilah. Katakan pertama ihram. Apa itu ihram? Kita harus tahu. Niat, mana niatnya? Wukuf, apa itu wukuf? Ya. Wukuf di Arafah, apa itu wukuf di Arafah? Kemudian tawaf, apa itu tawaf? Kemudian sa'i, apa itu sa'i? Kemudian tahallul, apa itu tahallul? Itu namanya istilah dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan besok kita bahas tentang rukun-rukun haji. Ya, tadi syarat-syarat haji itu banyak, masih kurang. Insyaallah malam berikutnya kita ada waktu masih. Ya, ini di bulan Rajab, besok bulan Sya'ban, besok lagi bulan Ramadan. Jadi 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kemungkinan semua taklim kita di mana tempat, laki atau perempuan, diistirahatkan sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita pun nanti begitu. Mudah-mudahan kita sehat ya, bisa kembali lagi menemui Ramadan, keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dapat menemui Ramadan. Rasulullah selalu bersabda, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Baca Pak tuh di bulan-bulan ini, mayang zuhur, mayang asar, mayang maghrib. Ya, hafalkan gampang. Baca. Supaya kita nih Ramadan Rajab berkah, umur berkah, rezeki berkah, kesehatan berkah. Sya'ban apalagi minta keberkahan bulan Sya'ban. Ada yang malam nisfu Sya'ban, itu semua. Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Wa ballighna Ramadan. Orang yang senang datang bulan Ramadan itulah dirinya diharapkan dari api neraka. Mudah-mudahan doa Nabi kita baca ya. Kalau nggak sempat malam, siang, subuh, maghrib, isya. Apa doanya? Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di mana tempat kita, di rumah, di musola, di masjid, di pengajian. Ya, ini kita baca. Mari ikutin Ustaz ya. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Minimal 3 kali kita baca. Insyaallah kita sehat menemui Ramadan, kita panjang umur. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup doa, kita tutup dengan Fatihah dulu. Diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh iya ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama tawanu alal birri wat taqwa. Jamaah kita banyak yang sehat alhamdulillah, ada yang lagi sakit. Laporan Bang Ustaz sini. Yang sakit, yang biasa hadir, enggak hadir. Kalau nanti dia sakit payah, kita lihatin rame-rame. Kita Fatihah dulu. Satu untuk Bapak Marzuki Asri yang biasa duduk di situ tuh di pongkol tiang. Beberapa subuh nggak kelihatan, punya subuh dia paling dulu datang. Bang Uki di Buncit 6 rumahnya lagi sakit. Ya berapa waktu nggak kelihatan di sini. Kita baca Fatihah nanti. Kedua Ajirai. Ajirai itu memang udah tua dia. Pangkatan Ustad lebih muda dia. Dia umurnya hampir 80 tahun, kurang dikit. Sakitnya udah payah. Ya, udah ogah makan aja dah, nggak ogah makan. Dipanggil diem aja dah. Mudah-mudahan ya. Nanti kita bacakan Fatihah. Ada lagi yang sakit nggak? Apapun yang sakit, yang lain-lain yang nggak sebut, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis kita, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan dengan sembuhan sempurna, dikembalikan kesehatannya, dapat bergaul bersama-sama kita pada tiap-tiap waktu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang doain Santajudin lah, yang deketan. Ya doa. اللهم لا اله الا انت